Waalaikumsalam Pak Tisno. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Tisno. Bagaimana kabar Pak Arif? Kabar hari ini sangat bahagia Pak Tisno. Ya, soalnya kelihatan betul dari wajah Pak Arif. Sebelum kita melakukan coaching, sebelum Pak Arif melakukan coaching, saya akan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Tentunya saya akan menilai nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Mungkin Pak Arif tahu bagaimana Ya, alur kita. kita itu selain tentang tujuan, Ya, kemudian identifikasi, ya identifikasi, rencana aksi, rencana Enggak aksi. nengok ada doji, kuat dan iman semua. doji. Nah itu ya Pak Aris sudah mereka memahami dengan dalam itu terkait dengan alur kita. Yang kedua itu apakah sudah mencakup kompetensi inti coaching. Ya, Yang mana kompetensi inti itu ada penyetraan ya Pak Tisno. ya. Kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Ya, yang ini yang kompetensi inti coaching. Oh iya, Kompetensi kompetensi tadi coaching. ya, yang kompetensi. Oh iya, maaf ya, Iya. saya tangkap tadi kok prinsip. Iya, tadi yang Bapak sampaikan tadi prinsip coaching Pak. Iya, betul. Sekarang kompetensi Kalau inti coaching. kompetensi inti coaching, Pak Tisno itu ada kehadiran penuh. Oh iya, kehadiran penuh. Kemudian ada mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif. Kemudian ada mengajukan pertanyaan yang Iya, relevan, Pak. ada 3 ya Pak Arif. Tiga. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Bella, mungkin ada berapa pertanyaan lagi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada saat coaching? Itu kompetensi itu mungkin kehadiran penuh sama mendengarkan aktif. Oh, kehadiran penuh sama Iya, mendengarkan aktif. Baik. Nanti bagian mana nanti Bapak ingin untuk saya amati yang bagaimana dari kompetensi mungkin itu tadi? mendengarkan aktif nanti Pak Tisno. Ya, Kemudian kehadiran penuh juga Pak Tisno. kehadiran penuh. Jadi vitamin 2 itu ya Pak Arif. Ya. Mungkin Indikator satu lagi Pak Tisno. apa tuh Pak Arif? Mengajukan pertanyaan terbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Arif pada saat proses coaching? Mungkin saya lebih menggali potensi dari coachingnya Pak Tisno Ya. untuk supaya bisa terselesaikan permasalahan pada coaching. Masalah pada coaching ya. Betul sekali. Penilaian terhadap apa yang akan dikembangkan itu Pak Arif? Penilaian yang dikembangkan mungkin Pak Tisno bisa bagaimana tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensinya Pak Tisno. Iya, iya. Jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Arif? Harapan kita gitu Pak Arif? Harapan saya mungkin Pak Tisno coachingnya nanti bisa terselesaikan masalahnya Pak Ya, Tisno. Iya, masalah. dengan menggunakan alur kita tadi Pak Iya. Tisno, dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Tisno. Yang mana Pak Arif kan sudah menyampaikan penilaian dan harapan, yang mana Pak Arif akan menerapkan alur coaching, metode coaching itu dengan alur kita, dan Pak Arif juga menyampaikan yang mana alur kita itu ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi sama tanggung jawab. Semoga pada saat coaching Pak Arif bisa melaksanakan dengan lancar. Mungkin untuk selanjutnya diserahkan kepada Pak Arif untuk melaksanakan coaching. Iya. Baik, waktu dipersilakan pada Pak Arif. Terima kasih Pak Tisno. Ya. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Pak Arif. Gimana kabar Bu Dita nih? Sehat Bu Dita? Alhamdulillah seperti yang Pak Arif lihat. Alhamdulillah sehat Pak Arif. Jumpa lagi dengan saya Bu Dita ya di sesi coaching ini ya Bu Dita ya. Iya oke Pak Arif. Saya izin mencatat boleh Bu Dita? Silakan Pak Arif. Baik Bu Dita, kalau saya perhatikan tadi awal berjumpa dengan Bu Dita, sepertinya saya melihat ada
penuh dengan masalah di kandang berita. Apakah benar berita? Seperti yang Pak Arif lihat mungkin ya ada sedikit masalah ya Pak Arif ya. Mungkin dalam beberapa hari ini sudah saya rasakan. Namun mungkin pada hari ini ya Pak Arif ya kita masih bisa berkesempatan berbincang-bincang berdua. Itu mengenai pembelajaran kelas Pak Arif. Anak-anak ini ada beberapa orang yang kurang minat belajarnya Pak Arif. Itu yang saya rasakan dalam beberapa hari ini Pak Arif. Jadi anak-anak kurang minat belajar berita ya. Jadi oke berita dalam 15 menit ke depan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama berita. Nah kira-kira apa yang berita harapkan dari percakapan kita ini berita? Dalam beberapa menit ini Pak Arif ya, setidaknya mencari solusi dari permasalahan saya dalam proses pembelajaran, karena ada beberapa siswa yang kurang minat belajarnya karena terlihat dari belajar siswa ada yang berpangku tangan, ada yang ngobrol. Nah itu mungkin yang saya rasakan dalam beberapa hari ini Pak Arif. Oke, gitu ya. Nah kemudian kalau saya berandai gitu dari angka 1 sampai 10. Nah di angka 1 ini diumpamakan itu sangat buruk penilaiannya ya kita ya. Kalau di angka 10 ini sangat sempurna ya kita. Nah kira-kira itu di posisi angka berapa itu? Kalau kondisi saat ini Pak Arif, anak-anak dalam proses belajarnya itu motivasinya baru 40% Pak Arif. Jadi cenderung minatnya lebih besar, kurang minat belajarnya dibanding motivasi dalam belajar. Kalau 40% ini dari kalau angka dikonversikan 1 sampai 10 itu angka berapa? Angka 40 Pak Arif. 1 sampai 10 di Iya, angka 40. angka 40. Dari angka 1 berita sampai 10 Oh, berita. ya satu, setidaknya itu angka 7 lah Pak. Angka 7. 7. Oke, angka 7. Nah, angka 7 ini di kondisi seperti apa itu berita? Karena gini Pak Arif, di dalam kelas saya itu ada sebanyak 8 orang siswa. Nah dari 8 orang itu yang kurang minat belajarnya ada sebanyak 2 orang. 2 orang ya? Ya, 2 orang. Nah 2 orang ini monoton setiap harinya dia terus yang memiliki kurang minat belajar. Sehingga saat pembelajaran dimulai dia selalu saja sifatnya menunggu gitu Pak. Menunggu guru menyampaikan, diingatkan dulu, perhatikan, kalau tugas diingatkan, kerjakan. Nah sehingga teman yang lain pun ikut berpengaruh gitu Pak Arif. Jadi lebih sering ditegur ya Bu? Ya, sering diingatkan seperti itu Pak Sering Arif. diingatkan, sering ditegur. Nah dari masalah tadi yang digambarkan tadi, kira-kira yang bisa menggambarkan itu angka 6 tadi kita ya? 7. Angka 7, ya angka 7 tadi kira-kira ada lagi kita? Mungkin dari apanya ya Pak Arif ya, dari minatnya yang dari persennya 2 anak yang kurang minat tadi, ada mungkin beberapa hal hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, itu mungkin yang belum saya temukan Pak Arif. Ya. Oke, baik. Jadi kalau saya lihat lagi kira-kira tuh di angka berapa berita maunya itu supaya lebih bagus? Nah, kalau dari jumlah siswa 8 orang, saya maunya ya 10 lah Pak Arif. Ya. Angka 10? Di angka 10 karena dengan jumlah siswa yang sedikit, setidaknya guru sudah bisa memahami dan mengontrol dalam pembelajaran. Jadi siswanya banyak ya Pak Arif ya, mungkin kewalahan siswa ini beda lagi. Kalau 8 ini rasanya bisa tercover semuanya Pak Arif. Oke, angka 10 ya kita. Nah, di angka 10 tadi itu kondisinya seperti apa itu? Kondisinya seluruh peserta didik yang dari 8 orang tersebut sudah bisa aktif dan berkolaboratif dengan teman, kemudian melakukan kegiatan pembelajarannya secara kreatif gitu Pak Arif, sehingga kondisi di dalam kelas itu akan menyenangkan gitu Pak. Mungkin ada lagi kita? Mungkin dari hal-hal yang menjadi hambatan 2 orang siswa yang belum minat dalam belajar itu, saya berupaya mengembangkan metode, kemudian strategi dan juga pembelajaran berdiferensiasi, sehingga saya mengetahui bagaimana kebutuhan peserta didik tersebut.
Mungkin selama ini saya belum memahami dari penilaian otentik dari kedua peserta didik tersebut Pak ya Pak Arif. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi gitu. Iya. maksud saya. Nah, anda itu terjadi gitu, anda itu ada. Bagaimana perasaan kita hari ini? Mungkin jika itu terjadi dari 8 orang siswa bisa melakukan pembelajaran secara optimal, capaian evaluasi akan lebih tinggi lagi ya Pak Arif ya. Mungkin dari KKM-nya yang 75 mungkin bisa dikembangkan lagi menjadi 80. Kenapa? 8 orang siswa ini ketercapaiannya lebih dioptimalkan lagi dengan menggunakan beragam metode dan strategi pembelajaran. Seperti itu Pak Arif. Baik, nah itu kira-kira berita kapan bisa terwujudnya? Kalau untuk pengembangan pembelajaran siswa yang tadinya kurang minat kemudian menjadi minat karena adanya motivasi pengembangan metode dan strategi itu dimulai dari minggu besok mungkin ya Pak ya. Karena dalam minggu ini itu kegiatan-kegiatannya dilakukan di lingkungan Pak. Nanti 2 minggu lagi ya berita ya? Kira-kira seperti itu Pak. Bisa dipercepat lagi tuh berita? Diperkirakan seminggu ini bisa Pak Arif. Seminggu ini bisa? Diterapkan di dalam lingkungan sekolah juga bisa Pak Arif. Dalam proses pembelajaran di lingkungan. Nanti saya coba lihat lagi ya berita ya, seminggu lagi ya. Oke Pak. Nah, kira-kira langkah apa yang kita lakukan untuk secepatnya gitu? Dalam proses Segera dilakukannya dalam gitu, proses Pak, ya. pembelajaran. Artinya untuk meningkatkan minat belajar peserta di dalam kelas itu mungkin langkah pertama saya melakukan penilaian awal yaitu penilaian diagnostik sehingga saya tahu bagaimana kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua menggunakan beragam metode yang bervariasi dan media yang bervariasi sehingga sehingga peserta didik tersebut bisa belajar sesuai dengan keinginannya sehingga dia memiliki rasa percaya diri belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah yang ketiga adanya dukungan dan motivasi dari tentunya dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat karena tak lepas dari itu hambatan-hambatan yang terjadi itu perlu kita menyampaikan dengan rekan sejawat agar nanti mendapatkan solusi bagaimana pengembangan metode yang lebih baik lagi seperti itu Pak Arif. Ada lagi kira-kira gitu berita selain itu? Selain itu mungkin adanya pendekatan dengan peserta didik ya Pak Arif ya, mungkin dari Pendekatan persuasif ya? dari 8 orang peserta didik 2 orang yang belum ada minatnya bisa jadi itu faktor dari lingkungan di rumah. Nah itu kita juga perlu pendekatan dengan orang tua, mungkin ada permasalahan yang lain yang dihadapi. Nah itulah tadi dilakukan penilaian diagnostik tadi Pak. Seperti itu Pak. Nah, berita Anda ini berita diberikan bantuan dan dukungan gitu. Kira-kira buat bantuan dan dukungan siapa yang berita harapkan di sini? Tentunya yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat karena perkembangan peserta didik juga dihadapkan dengan lingkungan. Artinya lingkungan yang aman, yang nyaman juga menjadi pengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajaran seperti itu Pak Arif. Kemudian dukungan dari orang tua karena kapasitas waktu yang kita bimbing untuk peserta didik yang kurang minat belajar ini tidak lepas dari dukungan orang tua karena orang tua juga sepenuhnya harus ada pengawasan bagaimana perkembangan anaknya di dalam belajar seperti itu Pak. Nah sekarang Rita, kalau Bu Rita dihadapkan dengan kendala, nah kira-kira kendala apa yang menghalangi suksesnya dari capaian Bu Rita tadi? Kalau dari capaian proses pembelajaran mungkin apa ya Pak Arif ya, lebih ekstra waktunya karena pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki keragaman media konten ya, sehingga kita menyediakan waktu lebih dalam merencanakannya seperti merencanakan metodenya, kemudian kontennya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Nah seperti itu, waktunya lebih ekstra dari yang sebelumnya. Jadi kendalanya di waktu ya, Iya, di kontennya. Kira-kira kalau Bu Rita saya berikan kekuatan
kekuatan apa yang kita ingin tonjolkan di capaian ini? Kalau kekuatan tentunya motivasi dan dorongan dari peserta didik itu sendiri ya Pak Emil ya. Kalau guru yang lebih memotivasi tapi ternyata peserta didiknya tidak termotivasi, itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah yang kedua tentunya kita harus melihat kondisi peserta didik kita dengan melakukan beberapa pendekatan. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana melakukan penilaian diagnostik dari masing-masing peserta didik. Seperti itu Pak. Kita ini sudah sampai di sesi akhir ya kita ya. Nah dari sesi coaching yang kita ini, bagaimana perasaan Berita gitu setelah coaching dengan saya? Alhamdulillah ya Pak Arif ya, Iya. mungkin dari beberapa hari ini yang saya rasakan hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran dengan melakukan coaching ini, saya sudah agak menemukan solusinya Pak Arif. Mungkin yang sebelumnya saya ragu harus seperti apa, menyelesaikannya bagaimana, tapi dengan coaching yang dilakukan hari ini saya sudah menemukan solusinya itu Pak Arif. Alhamdulillah ya Berita ya. Baik Berita, saya rasa coaching kita hari ini sudah mencapai pada titik temunya, dan alhamdulillah juga Berita sudah lega juga tadi ya, Iya, Pak. sudah selesaikan masalahnya. Terima kasih atas waktunya Berita. Oke, sama-sama Pak Arif atas waktunya dan solusinya. Assalamualaikum Berita. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Sepertinya Pak Arif sudah melakukan coaching. Ya, Apakah proses coaching yang Bapak Arif lakukan berjalan dengan lancar? alhamdulillah. Alhamdulillah Jalan berjalan dengan dengan lancar. lancar. Apa saja yang sudah Bapak Arif lakukan pada saat melakukan coaching? Pada saat melakukan coaching itu saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak Wisnu ya, Alur itu tirta. tujuan, Ya, kemudian tentang identifikasi, kemudian dengan rencana aksi dan tanggung jawab atas. ya. Tadi sudah terlihat ya Pak Arif. Pak Arif menerapkan alur coaching itu alur tirta. Ya, Yang mana tadi emang saya catat juga Pak Arif. iya iya. Yang mana proses-proses Pak Arif pada saat coaching memang sesuai dengan apa yang Pak Arif sampaikan. Selanjutnya Pak Arif, Iya, saya tekan tadi mengamati apa yang Pak Arif pada saat Pak Arif coaching. Boleh saya menyampaikan apa yang sudah saya amati Pak Arif? boleh silakan. Nah, tadi Pak Arif memang sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang saya lihat memang sesuai dengan dengan prinsip coaching, dengan alur tirta sudah sesuai, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Dan begitu juga dengan prinsip coaching, Pak Arif tadi sudah menjalankan seperti kemitraan, proses kreatif, maksimal kompetensi. Meskipun tadi coach Pak Arif ada sedikit kurang fokus, Iya. tapi sudah Pak Arif arahkan ke Sudah. fokusnya. Saya sampai Tadi- 3 kali memfokuskan Iya. coaching saya Pak Wisnu. Tadi saya melihat kurang fokus mungkin karena permasalahan itu ya Pak Arif. Karena Saya rasa coaching saya belum makan itu. Belum Makanya dia makan. Iya iya, saya sangat apresiasi sekali Bapak Arif sudah membuat coachingnya sadar kembali dengan alur percakapan coaching Pak Arif. Yang mana Pak Arif tadi sudah prinsip coaching sudah Pak Arif terapkan. Jadi untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Pak Arif gali kembali untuk kedepannya? Mungkin lebih ke itu Pak Wisnu, kompetensi intinya Pak Wisnu, Kompetensi inti tentang mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya lihat pada saat Pak Arif coaching, Pak Arif sudah mengajukan pertanyaan berbobot kalau saya lihat. Sudah Wisnu. Ya sudah. Mungkin saya Ya. saja yang merasa belum gitu, belum maksimal. Belum maksimal menurut Pak Arif. Tapi tadi saya lihat, saya amati Pak Arif sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang mana alur percakapan Pak Arif itu hampir sama dengan diibaratkan seperti air mengalir, lancar saja Pak Arif. Hanya satu tadi, Iya iya. mungkin ketika Pak Arif menanyakan angka sampai 10, tapi coach Pak Arif menyampaikan 40 di situ, di situ tadi Pak Arif. Iya, goyangnya di situ. Ya, tetapi Pak Arif sudah Pak Arif kembalikan fokus
coaching Pak Arif ya. Betul. Ya tadi Pak Arif itu akan memaksimalkan kembali mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Apakah ada yang lain akan Pak Arif tingkatkan? Ya mungkin untuk sejauh ini saya rasa itu yang perlu sangat saya tingkatkan profesional. Itu yang akan Bapak Arif tingkatkan atau Pak Arif kembangkan ya. Iya. Ya. Jadi sudah ada yang akan Pak Arif tingkatkan. Iya. Jadi untuk selanjutnya rencana tindak lanjut Pak Arif untuk coaching ke depannya bagaimana? Rencana tindak lanjut Iya. saya untuk coaching ke depan itu mungkin saya akan memaksimalkan lagi menggali potensi pada coaching saya Iya. supaya nanti permasalahan yang ada pada coaching saya nanti bisa terselesaikan. Iya Pak Arif. Jadi menggali lagi seperti itu ya Pak Arif. Baiklah Pak Arif, apa yang sudah Pak Arif lakukan sudah saya catat dan saya masukkan ke form supervisi akademik yang mana ini menjadi catatan saya, dan nanti masukan-masukan yang dikasih atau yang rasa Pak Arif perlu tingkatkan minta tolong ditingkatkan juga. Karena kita manfaat dari coaching dan supervisi ini kan kita sama-sama mengetahui, apalagi coaching itu sama-sama untuk meningkatkan kinerja kita. Kinerja yang mana dari yang dari kita bermasalah kita mendapatkan solusi. Iya. Ya kan, mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Yang mana kita baru ada masalah, ketika sudah coaching langsung dapat solusi. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kedepannya, baik itu kepada peserta didik, rekan sejawat, biasakan untuk menerapkan coaching ya Pak Arif. Iya, sama-sama. Ya mungkin ini karena akhir percakapan kita. Terima kasih atas waktu Pak Arif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi keberkahan bagi kita dan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan untuk kedepannya. Jika ini kurang maksimal, mudah-mudahan ke depan bisa maksimal dan kita bisa profesional dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja Pak Arif, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.